Silakan dibuka aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat malam sahabat Taklima, selamat bergabung kembali dalam jaringan Zoom meeting kali ini. Selamat datang di acara spesial Ramadan kelompok kajian interdisipliner Universitas Islam Malang, yakni Taklima, Tadarus Kajian Ilmiah Ramadan. Sungguh bahagia sekali di acara spesial ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Bersama saya Nabil Ahmad Alfani sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara Taklima pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Sungguh tak terasa memang Ramadan membersamai kita. Waktu tinggal beberapa hari lagi ini ya. Semoga kita semua tak pernah absen dalam meraih keberkahan yang telah Allah berikan dan tebarkan di muka bumi ini kepada kita. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai taklima pada kali ini, saya ingin tahu nih sahabat taklimanya asalnya dari mana saja. Nah, untuk sahabat taklima bisa berkomentar di room Zoom dan live chat streaming YouTube KKI Unisma. Baiklah, langsung saja, tidak usah berlama-lama untuk menyingkat waktu juga. Taklima kali ini akan ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz terganteng kita, yakni Ustadz Muhammad Fahmi Hidayatullah, yang mana juga akan dipandu oleh moderator kita, saudari kita yang tercantik, Mbak Nadia Zayanan Nafisa. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanirrahim alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri, MSI selaku Rektor Universitas Islam Malang beserta jajaran kepengurusannya. Kepada yang terhormat Bapak Khairon SAP MIP selaku Ketua Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan Universitas Islam Malang beserta jajaran kepengurusannya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yunus SPD MPD, Ibu Proti Ayun MPDI, Bapak Dr. Haji Ahmad Siboy SHMH, selaku pembina kelompok kajian interdisipliner Universitas Islam Malang. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fahmi Hidayatullah SPDI MPDI, dosen Fakultas Agama Islam sekaligus pemateri pada Taklima hari ini yang kami hormati. Dan kepada yang terpengurus kelompok kajian interdisipliner Universitas Islam Malang beserta para teman-teman sekalian yang kami banggakan. Apa kabar semuanya? Dengan Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para teman-teman, dosen-dosen, semuanya yang telah menyempatkan hadir walaupun via online dalam malam hari ini dengan kajian taklima kita pada malam hari ini yang bertemakan produktif di masa pandemi. Nah, tentu pemuda-pemudi generasi ini pasti pada penasaran. Bagaimana sih produktif di masa pandemi ini? Dan sekaligus pasti penasaran siapa pemateri kita. Nah, beliau adalah Al-Ustadz, dosen Fakultas Agama Islam. Monggo Al-Ustadz Muhammad Fahmi Hidayatullah SPDI MBDI untuk tempat dan waktunya kami persilahkan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa dan aktivitas keseharian kita. Yang saya hormati
Ibu Qurrati Ayun, kandidat doktor, dan adik-adikku peserta KKI, Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajahan Universitas Islam Malang. Alhamdulillah saya bersyukur diberi kesempatan untuk mengisi diskusi sharing bersama dengan semuanya, dan saya melihat peserta yang diskusi dalam forum ini begitu semangat dan begitu aktif, dan insya Allah semua yang hadir di sini memiliki potensi besar, termasuk tadi juga dalam hal komunikasi saya melihat sangat lancar dan sangat enak didengar gitu, baik dari host kemudian juga moderator gitu. Nah, tentu forum kita ini perlu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Yang nantinya ditindaklanjuti dengan berbagai hal. Saya siapkan PPT jika bisa. Ini saya tidak bisa share PPT, jika memang bisa. Sampun Ustaz. Bisa ya? Nggih. Ya, alhamdulillah sampun. Ini segera. Kita bersama-sama belajar tentang produktif di masa pandemi dan bulan suci. Sebenarnya itu judul yang ingin oleh moderator, tentang produktif di masa pandemi, tapi saya tambahkan bulan suci Ramadan. Jadi ada keberkahan dari kondisi wabah saat ini yang menjerat kita semuanya. Di masa pandemi kita mencoba untuk menjadikan sebuah peluang, bukan justru kita terpuruk dengan keadaan, tapi bagaimana mengelola sebuah bencana, sebuah cobaan itu menjadi sebuah hal yang menghasilkan. Sebenarnya itu. Kemudian bulan suci, salah satunya kenapa kok bulan suci, di bulan suci ada peristiwa turunnya Al-Quran, ya. Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan Al-Quran di sini merupakan kitab suci, di mana zaman yang akan menyesuaikan dengan Al-Quran bukan Al-Quran yang menyesuaikan dengan zaman, tetapi zamanlah yang akan menyesuaikan dengan Al-Quran. Begitu pula dengan berbagai peristiwa yang dialami oleh Rasul. Ini sedikit refleksi saja. Sebelum Islam itu datang, dalam artian sebelum Al-Quran itu diturunkan, agama yang dianut oleh
manusia yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya adalah agama tauhid. Tauhid itu berasal dari kata wahada yang artinya satu. Artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut dengan agama tauhid. Dan kemudian agama tauhid itu sampai pada masa Rasul, kemudian diturunkan Al-Quran, di mana pada ayat terakhir Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatmu dan kuridhoi Islam sebagai agamamu, di ayat penutup. Sementara ayat pembuka, ya, kita semua tahu di sana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Iqra itu perintah untuk membaca. Iqra bismi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Kholaqo yang mencipta. Jadi satu ayat saja. Ikrar kita pentingnya sebuah literasi. Kita niatkan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya, ya, pada akhirnya nanti kita bisa menciptakan suatu karya. Walaupun secara penafsiran tidak seperti itu, tetapi kita ingin merefleksikan ayat Al-Quran tersebut sebagai salah satu hal yang mengajarkan kita pentingnya membaca. Membaca kita sebagai jalan untuk membuka wawasan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu tidak akan menjadi berkah ketika tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menuntut ilmu bukan untuk mencari pekerjaan, bukan untuk menjadikan kita kaya, bukan untuk menjadikan kita bisa menjadi pemimpin atau penguasa, tetapi karena ilmu itulah yang akan mengantarkan kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Allah ridho, ya, Allah ridho dengan Allah ridho apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita, insya Allah selalu dimudahkan karena Allah sudah ridho, gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang ridho Allah, tentu kita tidak bisa mengabaikan ridhonya orang tua, ya. Jadi ridhonya orang tua lah yang menjadi pengantar, ya, menjadi dasar, ya, untuk meraih hatinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur, ya, dengan keberadaan orang tua saat ini, ya. Tapi jika ada orang tua yang ada dari kalian, orang tuanya yang ternyata telah meninggalkan terlebih dahulu, disambung dengan doa saja, karena orang tualah yang menjadi, bahasa saya itu menjadi jimat, istilahnya begitu. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ya, kita niatkan menuntut ilmu tetapi hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dikabulkan apa yang menjadi hajat kita. Nah, lanjut itu pengantar refleksi, ya. Jadi membaca, ini bahasanya Bung Hatta. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Nah, ya, konteks membaca sebenarnya telah ada sejak zaman Rasul. Rasul pun
diberikan mukjizat kitab suci Al-Quran tidak melalui ajaran untuk menulis, ya, tetapi membaca. Dan konteks saat ini bahasa-bahasa literasi sebenarnya bahasa-bahasa yang sudah diperbincangkan oleh para tokoh dari agama kita. Jadi oleh Rasul sendiri sudah diperbincangkan tentang itu, membaca. Nah, bahasa Bung Hatta itu membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Ini sedikit menyindir tentang kasus hoax, ya, atau berita bohong yang menjadi ujian bagi para pengguna gadget maupun media sosial. Kemudian permasalahannya, jadi bukan berarti negara maju rendah dalam aspek literasi, bukan selalu menjadi juara dalam konteks literasi. Nah, permasalahannya begini. Negara kita itu berada pada peringkat ke-62 literasi dari 70 negara hasil survei PISA. Jadi PISA ini merupakan lembaga survei yang bergerak di dalam dunia pendidikan. Yang ini saya mengutip dari newspeak.com. Kemudian 0,01% persentase minat baca anak Indonesia menurut UNESCO. Jadi tidak sampai 1%, ya, dalam kurun 1 tahun, tetapi 0,01%. Kemudian sebanyak 300 menit per hari waktu yang digunakan untuk menonton televisi. Kemudian rata-rata 0 sampai 1 buku per tahun yang dibaca secara tuntas. Sehingga tadi persentasenya 0,01% minat baca anak Indonesia. Dan rata-rata sejumlah ini, rata-rata 0 sampai 1 buku per tahun yang dibaca secara tuntas. Sementara semua negara mewajibkan siswa sekolah menengah atas membaca buku sastra kecuali Indonesia. Jadi semangat dari literasi di negara kita sebenarnya masih belum mencapai harapan. Yang ini menjadi refleksi kita bersama bahwa literasi ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan, mengingat ketika kita ingin menjadi orang yang produktif di berbagai lini, baik aspek entrepreneur, kemudian aspek sosial, kemudian aspek sains, kemudian aspek religius, termasuk aspek tulis-menulis, itu butuh yang namanya membaca atau literasi. Nah, bagaimana bisa kita membaca peluang, ya? Sebenarnya pandemi ini, saya beri contoh begini, sebenarnya pandemi ini plus minus, ya. Bagi mereka yang sudah malang melintang di dunia entrepreneur, ya, memiliki semacam butik atau memiliki semacam toko retail modern, ya, mereka sedang diuji atau gelagapan, gitu ya, dengan misalkan minimnya pengunjung. Sementara mereka yang baru memulai, ya, baru memulai di dunia online, ya, tanpa retail modern, tetapi retail maya, retail virtual, begitu, mereka diuntungkan dengan kondisi yang seperti itu. Gitu. Nah, kemudian itu salah satu contoh dari aspek ekonomi. Kemudian
tantangan kita saat ini ya. Mohon maaf, ini sebenarnya tantangan kita saat ini terkait dengan literasi ya. Kita dihadapkan dengan era transkultural. Era transkultural artinya budaya lalu lalang masuk. Kita dihadapkan dengan budaya Barat atau budaya Timur Tengah ya. Budaya Barat kita diperlihatkan dengan berbagai macam pakaian yang bertentangan dengan pakaian identitas negara kita ya, atau budaya Timur Tengah misalkan, di mana itu pun juga sama, dihadapkan dengan pakaian yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di negara kita. Kemudian aspek digitalisasi yang saya maksud adalah ketika tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak dicerna dengan baik, maka kita akan mudah untuk menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita yang non produktif. Sementara berkaitan dengan literasi teknologi ya, literasi teknologi, semua data itu bisa diakses ya. Jadi semua data bisa diakses dan siapapun juga bisa membacanya, sehingga perlu sekali memilah-milih referensi, dan kita tidak serta-merta mengambil referensi ketika kita bicara agama, maka kita perlu berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau seandainya berdasarkan berbicara tentang ekonomi, sosial, politik, humaniora, sains, maka juga kita perlu menggunakan gaya berpikir yang moderat, yang tengah-tengah. Ya. Yang tengah-tengah artinya berimbang antara dunia dan akhirat, kemudian moderat dalam artian begini, kalau kita kaitkan dengan konteks ekonomi, kita tentu menolak ya, ketika bicara tentang ekonomi liberal, karena liberal itu akan berdampak pada pola yang kapitalis, kan begitu. Begitu pula dengan ekonomi radikal ya, yang akan berdampak pada konservatif, begitu. Sehingga mohon maaf ada kendala sinyal. Nah, ada terorisme, narkoba, dan korupsi. Nah, ini juga menjadi tantangan kita berkaitan dengan isu tersebut, sehingga penting sekali kita melakukan literasi. Nah, ada beberapa indikator ya minat literasi
untuk menjadi suatu hal yang produktif, kebutuhan terhadap bacaan, tindakan untuk mencari rasa senang, ada interest, ketertarikan, keinginan selalu membaca, kemudian ada follow up ya, atau bahasanya sustainable development goals ya. Ada bahasa SDGs ya, SDGs desa misalnya. Sustainable itu berkelanjutan yang sekarang sedang menjadi isu atau perbincangan hangat. Misalkan ada sebuah program atau sebuah keinginan, mimpi gitu, atau impian harus ditindaklanjuti dengan suatu langkah konkret gitu. Nah, kemudian strategi mengembangkan literasi yang pertama membangun konsep hubbul ilm ya, cinta ilmu dalam jiwa manusia. Kemudian membaca sesuai dengan kecenderungan ilmu yang ditekuni, kemudian kemauan untuk berkembang, berorientasi pada kemajuan. Berorientasi pada kemajuan ini secara jelas setiap orang ingin landasan ajaran agama sebagai fondasi pemikiran dan manifestasi keilmuan atau perwujudan keilmuan dalam bentuk amaliah kehidupan, sehingga tidak hanya sekedar membaca tetapi mengamalkan ya, dan menghayati misalkan begitu. Itu kalau dikaitkan dengan konteks internalisasi. Dan itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Kepada beliau, Al-Ustadz Muhammad Fahmi Hidayatullah, SPDI, MPDI, yang disampaikan bermanfaat dan barokah. Nah, sekarang kita buka untuk sesi diskusi. Bagi teman-teman Sobat KKI yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, monggo bisa bertanya. Teman-teman sekalian, mungkin dari Saudari Kori, Saudari Ira, Saudari Rifkah, atau menggabungkan antara matematika dengan literasi, monggo. Monggo misalkan ada yang ditanyakan. Mungkin masih malu-malu nih. Mbak moderator izin boleh nggak ini MC-nya ikut tanya ini? Ini Kayaknya saya Oh, silakan. saya tulis. Oh, ditulis. Oke. Oh ya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad M. Indra Ria Mizat Ray Judu. Mengenai peringkat literasi Indonesia, menurut Isa sebenarnya saya ragu, tapi ada sisi yang mendukung hal itu. Satu, buku mahal di Indonesia. Yang kedua, subjek yang dijadikan penelitian ini daerah mana? Terus apa yang pernah saya baca sejak 2016 sampai 2021. Sekitar 90 buku, tapi kok nggak pernah dijadikan subjek. Yang ketiga, alat ukurnya literasi ini buku apa? Kepada Al-Ustadz Muhammad Fahmi Hidayatullah, mungkin bisa langsung menjawab atau ingin ditampung terlebih dahulu? Nah, saya langsung menjawab saja. Okay. Jadi survei tentang literasi itu ya. Jadi literasi itu kan memang survei yang dilakukan mengambil sampel. Tapi begini, berkaitan dengan luaran ya. Jadi kalau kita bicara tentang literasi, tentu bicara tentang luaran yang dihasilkan dari literasi tersebut. Kalau bicara tentang literasi, luarannya dalam bentuk karya yang diakui secara nasional maupun internasional. Begini saja, dari jumlah satu angkatan ya,
mahasiswa angkatan, misalkan angkatan 2019 atau 2020. Kira-kira ya, seunisma yang menghasilkan karya jurnal ya, jurnal nasional atau terakreditasi nasional atau internasional katakanlah gitu. Nah, bisa dilihat ya, atau di kampus yang lain ya, kampus yang lain pun juga kita bisa mengukurnya dari aspek tersebut. Nah, dari apa yang kita baca inilah yang perlu kita jadikan sebuah karya, sebenarnya begitu. Nah, sementara untuk buku yang kita itu saat ini tidak bergantung pada buku cetak ya, tetapi buku-buku online ataupun jurnal hasil riset itu yang bisa kita manfaatkan. Sehingga tidak harus kita mengeluarkan biaya yang begitu mahal, tetapi memanfaatkan hasil karya ilmiah yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun terakreditasi internasional. Dan saya yakin ya, sahabat-sahabat di KKI yang ada di sini punya keinginan kuat untuk melakukan riset atau menulis dari apa yang menjadi ide gagasan besarnya, yang tentu bisa menjadi teladan ya bagi mahasiswa yang ada di Universitas Islam Malang melalui tim KKI Tak 5 ya, yang dikawal oleh Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaraan gitu. Jadi konteks saat ini adalah basisnya bukan basis sekedar membaca, tetapi ada aspek output dan outcome. Outputnya itu dalam bentuk luaran yang saya sampaikan tadi, outcome-nya itu seberapa banyak ya karya itu disitasi atau dikutip oleh penulis yang lain atau dimanfaatkan dalam bentuk produk, misalkan yang ilmu-ilmu terapan ya, ilmu-ilmu terapan yang seperti teknik gitu. Seberapa banyak konsep yang kemudian itu dirupakan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Seandainya itu bukan sosial humaniora. Kalau sosial humaniora tolak ukurnya seberapa banyak dikutip gitu. Itu dari saya. Oke Pak, terima kasih. Saya kira cuma membaca buku saja, ternyata harus ada output dari hasil literasi tersebut. Terima kasih. Oke, sama-sama. Itu mungkin yang lain ada yang ditanyakan. Jadi memang tolak ukurnya bukan hanya membeli buku ya. Jadi tolak ukurnya bukan seberapa banyak buku itu terjual gitu. Ya, Ustadz, saya kan tadi sempat baca mengenai judul pada tema hari ini, produktif di masa pandemi, kemudian tadi juga ditambahkan di bulan suci gitu kan. Iya. Saya pribadi itu, ini sedikit curhat saya. Ya, enggak apa-apa. Bagaimana cara kita produktif di saat pandemi, kemudian juga produktif di saat bulan suci ini. Kadang kita kayak produktif dengan ibadah itu kayak sulit gitu Ustadz kalau diimbangkan gitu. Kadang ini yang lebih unggul, kadang ini yang lebih unggul. Jadi kayak, aduh kok gini sih, kok gini sih. Itu solusinya bagaimana Ustadz? Ya. Jadi bagaimana agar tetap produktif di bulan suci dan masa pandemi ini? Konteksnya kan kita berpuasa itu bukan berarti menahan lapar dan hawa nafsu belaka ya. Tapi konteksnya itu begini. Memang kalau di dalam pandangan Imam Al-Ghazali tingkatan puasa itu kan ada yang sekedar menahan lapar ya. Ada juga yang
menahan, mohon maaf ya, jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dan hawa nafsu, tetapi juga menahan untuk bisa mengendalikan emosi, ya. Jadi beberapa tingkatan dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Kalau seandainya kita berada pada tingkatan dasar, maka kita akan merasa yang namanya mudah lelah begitu. Jadi kuncinya pada puasa itu ya bagaimana agar tetap produktif pada sholat subuh ya. Pada sholat subuh paling tidak bisa kita manfaatkan untuk entah itu membaca, menulis atau berolahraga. Jadi konteksnya itu aspek fisik, kemudian aspek intelektual, kemudian aspek spiritual ya. Fisik, intelektual, spiritual, ketiga aspek ini tetap dijaga, tetap distabilkan pada sholat subuh. Karena biasanya kalau seandainya pada sholat subuh ya, biasanya kan ya pasca kita melaksanakan sahur, kemudian sholat subuh, ya godaannya memang ngantuk gitu, dan mudah untuk tidur. Tapi kalau seandainya kita bisa menjaga hal itu, kita alihkan dengan aktivitas yang menyibukkan kita, entah itu spiritual misalkan mengaji, atau intelektual misalkan membaca atau menulis, kemudian ada aspek fisik itu berolahraga, maka insya Allah kita bisa tetap dengan hal yang produktif. Nah kemudian ya untuk mana yang terlebih dahulu kita prioritaskan, paling tidak amalan-amalan sunnah itu tetap terjaga. Ya misalkan sebelum sahur kita sempatkan untuk tahajud, kemudian ada target yang biasanya harus dipaksakan melaksanakan sholat duha, yang kemudian kita tindak lanjuti dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan kemudian pada sholat duhur sampai asar kita gunakan untuk istirahat. Dan setelah itu lanjut lagi dengan aktivitas yang produktif. Itu yang saya maksud. Kemudian ini ada pertanyaan juga di chat. Di chat itu bagaimana caranya nggak berlarut-larut dalam rasa malas dan kesedihan. Nah itu tadi yang saya sampaikan, kalau seandainya kita itu terbiasa tidur setelah sholat subuh, ya penyakitnya itu penyakit hati sebenarnya nanti. Ya penyakit hati, sampai penyakit psikis, kemudian bisa juga penyakit fisik ya. Hati nurani mudah gelisah ya. Kemudian psikis itu nanti berdampak pada rasa malas. Kemudian fisik itu kondisinya kan pas di pagi hari ya. Di pagi hari kan sebenarnya posisi dari darah kita kan sedang dipompa ya. Lancarnya pemompaan darah itu kan terjadi pada pagi hari. Nah, kalau seandainya pagi hari itu kita gunakan tidur, maka tidak berjalan dengan lancar gitu. Sehingga nanti berdampak pada kondisi fisik yang lemas, tidak stabil, kemudian berdampak pada malas-malasan. Malas-malasan ya mengakibatkan hilangnya produktivitas etos kerja kita gitu. Sehingga dijauhkan dari aspek yang namanya aspek-aspek seperti rezeki sehat ya. Kemudian rezeki karya misalkan. Itu yang saya maksud. Intinya kelihatannya antusias sekali Ustaz, banyak yang bertanya. Iya, monggo, enggak apa-apa. Ya. Di chat ada 3. Yang satu sudah jenengan jawab. Oh ya, ya. Yang 2 ini dari Mbak Kori. Mau bertanya, kan gini, Assalamualaikum, saya mau tanya.
Saya kemarin mendengar orang tua saya berbicara soal literasi beragama, tapi saya nggak berani tanya lebih lanjut. Jadi saya coba tanyakan di sini saja, nggih. Maksudnya literasi beragama ini gimana nggih Ustadz, khususnya untuk tingkat mahasiswa? Gitu. Ya, untuk literasi beragama itu, ya, literasi beragama ini kita akan mengenal di dalam agama Islam ada ukhuwah Islamnya, ya, ukhuwah basyariyah dan ukhuwah watoniyah, ya. Nah, kalau seandainya itu kita tarik dalam konteks literasi beragama, maka kita membaca tentang konsep-konsep persaudaraan atau konsep tentang ajaran agama Islam, ya, atau agama yang lain itu tidak akan menjadi masalah. Begitu. Jadi bagaimana kita memahami agama Islam secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh itu tidak setengah-setengah, ya. Misalkan memahami secara kafah, ya, itu bukan berarti harus berislam sebagaimana yang ada di Arab sana, bukan begitu. Tapi bagaimana kita memahami ajaran Islam itu dengan Islam yang rahmah, ya. Islam yang penyayang. Nah, konteks dasarnya itu rahmatan lil alamin, ya. Rahmatan lil alamin itu rahmah di sana bukan berarti kita memaknainya begini. Jadi memaknainya dengan Islam yang lembut, ya, agama yang memang untuk seluruh alam semesta. Baik itu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia, ataupun dengan alam semesta. Sehingga kalau konteksnya untuk seluruh alam semesta, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang lain, dengan kehadiran Islam merasa damai, merasa tenang karena ada aspek kelembutan dan kasih sayang yang terdapat di dalamnya. Sehingga alam ini tidak merasa terganggu, misalkan, ya, sumber daya alam yang melimpah. Karena keberadaan agama Islam, maka sumber daya alam itu tidak tumbuh-tumbuhan, lautan, batu bara, dan lain sebagainya tidak merasa terganggu karena ada agama Islam yang menjaga. Dan konteks dan kondisinya yang saya maksud begini, manusianya itu tidak rakus begitu dengan sumber daya alam yang melimpah. Itu. Kemudian manusianya pun juga begitu. Ketika mereka berbeda keyakinan, mereka tidak merasa terganggu, mereka juga merasa tenang dalam melaksanakan ibadah. Ya. Karena ada yang menjaga juga agama Islam. Itu pula dengan hewan dan tumbuhan diperlakukan juga dengan sebaik-baiknya karena sama-sama ciptaan Allah. Itu jawaban dari saya. Gimana Mbak Kori jawabannya? Nggih, sampun syukron Ustaz. Nggih, sami-sami. Pertanyaan terakhir Ustaz. Nggih. Ini dari pertanyaan dari via YouTube. Dari Hafiludin Zuhri Irsadul Ibad, Maba 2020. Jadi beliau seperti itu Ustaz. Gimana? Terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, literasi teknologi itu contohnya bagaimana? Oh ya. Jadi literasi teknologi itu contohnya bagaimana membaca peluang tentang teknologi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal, ya. Jadi teknologi tidak disalahgunakan, misalkan kondisi saat ini, ya,
kita juga perlu memanfaatkan literasi teknologi melalui ada yang namanya Learning Management System atau LMS. Misalkan ada seperti contoh begini, seperti contoh pembelajaran daring itu kan ada yang via ada yang sinkronus dan asinkronus. Ya. Sinkronus yang secara maya, kemudian ada asinkronus secara mandiri. Jadi sinkronus yang secara langsung itu misalkan melalui Learning Management System ada semacam kolom chat, kemudian ada materi yang sudah dipersiapkan, lalu kita mempelajari, ya, kemudian diskusi dengan pengajar dengan waktu yang sudah ditentukan. Sementara yang asinkronus mandiri, kita mencari referensi atau sumber-sumber yang ada secara mandiri berdasarkan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pengajar. Artinya kita saat ini literasi teknologi itu bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang ada di dalam teknologi informasi yang bisa jadi kita bisa memanfaatkannya dalam dan menjadikannya sebuah produk karya. Misalkan seperti edupreneur, ya, ada isu tentang itu. Edupreneur itu bagaimana konteks pendidikan berbasis entrepreneur. Misalkan ada guru ngaji yang seperti Gojek itu, misalkan guru ngaji kemudian langsung datang, ya, tidak di rumah-rumah yang perkotaan elit, ya, kebingungan mencari guru ngaji melalui aplikasi tersebut, kemudian bisa dimanfaatkan. Salah satunya itu, sehingga kita menjadikan teknologi itu tidak sekedar sebagai sumber lahirnya berita-berita bohong, bukan begitu, tapi literasi teknologi cermat membaca peluang dan mengembangkan teknologi informasi. Itu yang saya maksud. Dan sedikit menambahkannya, memperjelas dari apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan produktif di masa pandemi, intelektual, kemudian spiritual dan fisikal itu yang harus dijaga agar kita tetap produktif, tidak mudah bermalas-malasan, dan ada energi-energi positif yang tentu menjadi harapan kita agar tetap dalam keadaan produktif. Gitu. Terima kasih banyak Ustaz. Yes, Masya Allah. Semoga ilmu yang kita disampaikan bermanfaat dan barokah. Amin, amin. Di sini banyak sekali ilmunya, mulai dari literasi Indonesia, literasi agama, tidak berlarut dalam kesedihan, meningkatkan produktivitas dalam bulan teknologi. Nah, pada intinya semua itu kembali pada kita, bagaimana cara kita tetap produktif, tetap semangat, dan tetap bekerja keras. Dari demikian, kajian perdana pada malam hari ini. Ingat tadi suatu quote dari dari Ustadz Muhammad Fahmi Hidayatullah tentang kutipan dari quote-nya Bung Hatta, yaitu membaca tanpa demikian perdana pada malam ini. Tanten didoing kelopot cekap semanten atur kawula. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan kepada MC untuk acara selanjutnya. Insyaallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sungguh luar biasa ya pemaparan dari Ustadz kita yang tentu insyaallah menambah wawasan kepada kita semua. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Fahmi Hidayatullah, Ustadz kita pada malam ini, pemateri kita pada malam hari ini yang telah menambah wawasan kita dengan pemaparan beliau yang luar biasa terkait bagaimana cara kita produktif di masa pandemi, produktif di bulan suci ini dengan tidak mengesampingkan ibadah.
Terima kasih juga kepada moderator kita, Saudari Nadia Zainab Nafisa yang telah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat Taklima dan para Ustadz Ustadzah atas partisipasi dan perhatiannya pada acara Taklima kali ini. Dan untuk kalian, jangan lupa untuk sahabat Taklima, baik di room Zoom maupun live streaming YouTube untuk tetap subscribe, share, dan tekan lonceng loncengnya agar sahabat Taklima tidak tertinggal pada Taklima selanjutnya. Maka sebelum kita akhiri acara Taklima kali ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dengan mengharap keberkahan dan ridho atas apa yang kita telah lakukan pada malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berselancar di dunia maya hingga waktu malam hari. Salam hormat dari saya. Sampai jumpa di Taklima lain.